Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, bakteri yang ada di dalam tanah ini memiliki peran yang cukup besar di dalam siklus hidup di dunia ini. Ketika bakteri pengurai tidak ada di dalam tanah, maka tentunya dunia ini akan dipenuhi oleh jasad manusia, jasad hewan, jasad renik, bahan-bahan organik yang semakin hari semakin menumpuk. Bakteri mendaur ulang semua yang sudah hidup, yang saat mati itu diurai perlahan oleh bakteri pengurai tersebut. Teman-teman, di fungsional bakteri ini salah satunya adalah sebagai pengurai. Jadi ada fungsi pengurai, ada pun fungsi sebagai patogen, ada fungsi sebagai mutualis dan litotrof. Nah, teman-teman, ketika misalnya kita berbicara tentang fungsi penguraian, maka tentu yang diurai adalah bahan-bahan atau residu-residu organik. Bahan ini tidak bisa hancur tanpa adanya bakteri ataupun jamur pengurai. Pengurai bahan organik inilah nanti yang mengklasifikasikan unsur-unsur apa yang terkandung di dalamnya. Teman-teman, ketika ada bahan organik atau ada jasad di situ, ada limbah organik yang kita buang atau kita tanam di tanah atau kita hamburkan, secara otomatis bakteri ataupun jamur pengurai ini akan hadir di situ. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tanpa kita menginjek atau tanpa kita memberikan tambahan bakteri pengurai di situ, bakteri secara otomatis akan hadir di situ. Nah, artinya apa? Ketika kita hubungkan dengan pertanian kita atau kita hubungkan dengan tanah kita, tentunya semakin banyak bakteri pengurai, maka akan semakin tersedia unsur-unsur nutrisi ataupun mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, teman-teman, ukuran dari bakteri itu sekitar 0,2 mikron. Artinya ini sangat kecil, harus dilihat melalui mikroskop, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, kalau itu bakteri-bakteri itu merombak bahan organik ini, nanti kan bermacam-macam tuh yang dikeluarkan. Ada enzim-enzim yang dikeluarkan, ada bau juga yang dikeluarkan, sehingga membuat pelapukan atau penguraian itu akan semakin cepat. Apa hubungannya bakteri ataupun jamur ini pada tanah dan tanaman kita? Teman-teman, semakin banyak sisa bahan organik, maka semakin subur tanaman itu. Semakin banyak unsur-unsur yang bisa diurai oleh bakteri ini, maka akan semakin subur tanah dan tanaman kita. Kenapa? Karena dari penguraian itulah terjadi nanti enzim-enzim yang hasil dari penguraian yang dilakukan oleh bakteri tersebut. Makanya teman-teman, kalau kita misalnya menyemprot tanaman kita dengan pupuk hayati misalnya, tetapi di tanah ini tidak ada bahan-bahan organiknya, tidak ada makanan yang bisa diurai oleh bakteri-bakteri ini, tentu itu akan menjadi sia-sia. Hayati, agen-agen hayati baik berupa mikroba bakteri ataupun jamur, tujuannya kita injeksi atau kita semprotkan ke tanaman kita itu untuk membantu tanaman ini menyediakan nutrisi. Jadi fungsinya itu kan untuk menyediakan nutrisi.
Lalu, bagaimana ketika kita menyemprotkan bakteri atau mengkocor bakteri dan jamur, sementara di tanaman kita ini tidak ada bahan-bahan organiknya, tidak ada mineral-mineral yang bisa diurai oleh si bakteri ini. Tentu itu akan menjadi sia-sia. Nah, olehnya sebelum kita menyemprotkan pupuk hayati pada tanaman kita, kita harus memastikan bahwa di dalam tanah kita itu masih banyak organiknya, masih banyak bahan-bahan organik yang nantinya akan diurai oleh tanaman kita. Teman-teman, pertanyaannya muncul, kenapa ketika misalnya bakteri patogen atau jamur patogen mampu bertahan di tanah yang gersang atau tanah yang tidak memiliki bahan-bahan organik? Nah, teman-teman, untuk bakteri atau jamur patogen, dia itu bisa mendormankan dirinya sampai tahunan. Jadi berbeda dengan bakteri-bakteri pengurai ini. Kalau bakteri patogen atau jamur patogen, dia mampu mendormankan, menidurkan dirinya, membungkus dirinya untuk bisa bertahan tahunan. Nah, nanti setelah ada inang yang kita tanam, ada kelembaban di situ, baru nanti lagi membelah selnya. Makanya ketika misalnya kita menanam tanaman itu, tidak langsung terkena busuk batang, tidak langsung terkena busuk akar. Nanti setelah umur 30 hari, 40 hari, baru terjadi layu. Kenapa? Karena bakteri patogen-patogen yang ada di dalam tanah ini itu bisa mendormankan dirinya setelah kondisinya lembab, setelah ada bahan organik di situ. Nah, mulai dia membelah sel kembali, mulai dia beraktivitas kembali, menyerang tanaman inangnya. Nah, itu teman-teman. Sementara kalau bakteri-bakteri pengurai bahan organik ini tidak bisa bertahan hidup kalau misalnya di daerah areal ini itu tidak ada bahan organik. Nah, itu teman-teman. Jadi perlu kita pahami bahwa ketika ingin menyuburkan tanahnya, ketika ingin menyuburkan tanamannya, bahan organik ini penting untuk kita berikan kepada tanah dan tanaman kita. Teman-teman, selain dari penguraian bahan organik itu, ada beberapa jenis fungsional dari bakteri, misalnya di mutualis. Di mutualis ini, misalnya kita berbicara Nitrosomonas, pengurai atau perubah bentuk pada urea misalnya. Nah, itu kan ada fungsi yang lain. Dia tidak berfungsi mengurai bahan organik, tetapi merubah bentuk dari urea menjadi nitrat. Nah, ini berbeda cerita. Dia tanpa ada bahan organik pun, dia pasti bisa berkembang biak, bisa membelah sel. Karena fungsinya beda. Jadi, fungsi dari pengurai, patogen, mutualif, dan heterotrof ini itu sangat berbeda. Nah, sehingga begitu misalnya kita mau mengklasifikasikan, itu kan beda cerita lagi. Nah, contoh misalnya, kenapa ketika misalnya dikasih urea tanpa ada bahan-bahan organik ini, urea itu masih langsung bisa diserap oleh tanaman? Nah, pertanyaannya itu kita jawab bahwa yang merubah bentuk urea ini menjadi nitrat itu bukan bakteri pengurai, tetapi bakteri mutualif. Nah, itu misalnya Nitrosomonas atau misalnya Azotobacter. Nah, ini bakteri-bakteri yang tidak memerlukan bahan organik untuk bisa tetap bertahan. Dia fungsinya berbeda. Jadi kalau fungsi pengurai, nah ini berbeda tadi. Tapi kalau misalnya mutualif itu juga berbeda lagi. Jadi masing-masing fungsinya ini ada. Seperti halnya misalnya di bakteri patogen. Patogen ini tanpa bahan organik dia bisa berkembang biak. Dia bisa membelah sel. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus paham dari fungsionalnya saja. Ini sudah berbeda. Pertama, dia sebagai pengurai. Ada juga yang sebagai patogen. Ada juga yang sebagai mutualif. Ada juga yang sebagai litrotrof. Artinya apa? Bahwa masing-masing dari jenis-jenis bakteri ini fungsionalnya berbeda. Jadi kalau ada yang mengatakan, nah ini
tidak ada bahan organiknya, hanya pakai kimia saja, tapi tanaman saya tetap subur. Iya, karena apa? Kalau misalnya pupuk KNO3 misalnya, KNO3 ini kita gunakan, ini tanpa harus dirubah bentuk lagi, sudah bisa diserap, karena bentuknya sudah nitrat. Tapi berbeda misalnya dengan urea. Urea itu NA4 ini harus masih bisa harus dirubah lagi bentuknya menjadi nitrat. Sehingga di situ membutuhkan bakteri mutualif. Bakteri mutualif sesuai dengan fungsionalnya untuk merubah bentuk agar menjadi tersedia. Tapi kalau patogen, dia tidak membutuhkan bahan organik. Dia tidak perlu ada bahan-bahan tambahan yang lain. Nah, dia cukup dengan mengaktifkan selnya kembali, bersimbiosis dengan inangnya. Nah, nanti setelah dia sudah menguasai areal itu, nah dia merusak pada tanaman inang. Jadi dia menyerap atau menyerang tanaman inang ini agar nutrisinya dia serap seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi tanpa ada bakteri di dunia ini, maka siklus kehidupan ini tidak akan berjalan. Nah, itu yang menyebabkan bau, yang menyebabkan ini semua itu bakteri ataupun jamur. Karena apa? Karena akan dirubah bentuk. Nah, misalnya ada ikan 1 hari 2 hari pasti baunya sudah busuk. Kenapa? Karena bakteri pengurai itu sudah ada di situ. Nah, setelah dia terjadi pembusukan, nanti enzim ataupun mineral-mineral yang ada di dalam situ itu nanti akan berubah menjadi unsur-unsur zat yang bisa diserap oleh tanaman seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi saran saya sebelum menggunakan pupuk hayati, baca dulu fungsionalnya. Karena di label-label pupuk hayati itu ada sebagai penambat nitrogen, sebagai pelarut fosfat, sebagai pelarut kalium, sebagai perombak bahan organik. Nah, itu ada macam-macam itu. Itu pelarut fosfatnya apa, jenisnya misalnya, pelarut kalium apa, perombak bahan organik apa, nanti bakteri penambat nitrogen apa itu. Jadi banyak teman-teman fungsi dari bakteri, karena kalau kita membahas tentang bakteri atau mikroorganisme ini itu 1 semester teman-teman baru kita bisa tuntas. Nah, kenapa? Karena ini macam-macam ini. Ini sebenarnya yang sudah diteliti ini baru sekitar ratusan ribu ya jenis-jenis. Nah, yang sementara yang miliaran jenis ini belum diteliti, belum diberi nama. Nah, seperti misalnya di air laut itu ada miliaran jenis bakteri di situ yang belum ada nama, belum diidentifikasi jenisnya, belum dikelompokkan. Nah, artinya apa? Bahwa yang kita harus perhatikan adalah bagaimana agen-agen hayati atau mikroba ini itu selalu ada di tanaman kita. Semakin beragam jenis dan populasinya di tanah kita, maka semakin besar juga peluangnya tanah dan tanaman kita akan subur. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Kita akan bahas terus tentang seputar pertanian, sehingga apa-apa yang kami sampaikan ini semoga bisa diterima dan diaplikasikan ke tanah dan tanamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.